Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang berasal dari negeri Serambi Mekah atau Aceh, yang bernama Kat Nyak Mautia. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Kat Nyak Mautia, pejuang wanita Aceh yang tak pernah menyerah. Aceh adalah daerah subur yang mampu menumbuhkan benih-benih perjuangan yang seolah tak pernah surut. Penindasan, kesewenang-wenangan, dan keserakahan yang ditunjukkan pemerintah kolonial Belanda tidak bisa didiamkan oleh rakyat Aceh begitu saja. Rencong-rencong pun seketika akan terhunus untuk menjawab perilaku penjajah yang menginjak-injak harga diri dan kehormatan itu. Pemerintah kolonial memang telah mendapat saran berharga dari Snow Kurgronje, yang memakai nama Mufti Abdul Ghaffar, untuk mengatasi kemelut yang berkepanjangan di bumi Serambi Mekah itu. Tak sedikit pejuang Aceh yang gugur, ditangkap, atau diasingkan. Namun demikian, pemerintah belum juga bisa bernapas lega. Rakyat Aceh terus membuat pemerintah memikirkan cara untuk memberangus perlawanan mereka, karena mereka seolah tak mengenal kata berakhir untuk berjuang melepaskan diri dari cengkraman penjajah. 1 hilang, 2 terbilang. 2 lenyap, 4 siap. 4 roboh, 8 berdiri kokoh. Begitu seterusnya. Perlawanan Teku Umar memang telah berakhir. Begitu pula dengan Kat Nyak Din. Namun Belanda kembali dipusingkan dengan munculnya singa betina yang mengaum keras-keras di wilayah Perlak yang tak kalah garang dibanding Kat Nyak Din, Laksamana Malahayati, Pocut Baren, atau para pejuang Aceh wanita lainnya. Dialah Kat Nyak Mautia. 3 tahun sebelum Belanda mendarat kembali di Aceh pada tahun 1873, Kat Nyak Mautia lahir. Ayahnya bernama Teku Ben Daud Pirak yang merupakan seorang ule balang di desa Pirak yang berada dalam daerah Keule Balangan Keure Utu. Ibunya bernama Kat Jah. Kat Mautia yang berarti mutiara merupakan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga Teku Ben Daud Pirak. Sejak masih kecil hingga remaja, Kat Nyak Mautia berada dalam suasana perang yang berkepanjangan. Ia terbiasa melihat kesombongan, keserakahan, dan penindasan Belanda terhadap rakyat sebangsanya. Bukan pemandangan yang aneh baginya ketika melihat orang-orang di sekitarnya mengangkat senjata melawan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial. Semangatnya untuk mengusir penjajah Belanda dari negeri tercintanya kian menguat karena mendapati sikap ayahnya yang tidak pernah mau tunduk pada kekuasaan Belanda. Kat Nyak Mautia amat benci pada Belanda yang telah menjajah dan menginjak-injak kehormatan negerinya. Ia pun benci pada orang Aceh yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial, termasuk kepada suami pertamanya, Teku Syamsarif, yang mempunyai gelar Teku Cik Bintara. Watak Teku Cik Bintara lemah dan lebih memilih untuk hidup berdampingan dan bekerja sama dengan Belanda. Pertengkaran antara suami istri tersebut memang tak terelakkan, sehingga diakhiri perceraian. Kat Nyak Mautia kemudian menikah dengan adik Teku Cik Bintara yang bernama Teku Cik Muhammad, atau yang lebih dikenal dengan Teku Cik Tunong. Sikap dan watak Teku Cik Tunong yang sangat menentang Belanda sangat pantas bersanding dengan Kat Nyak Mautia. Keduanya segera bahu-membahu bersama para pejuang lain guna menyusun rencana penyerangan terhadap pasukan Belanda. Pasangan suami istri itu pun menggalang kekuatan pada tahun 1901 dengan basis perjuangan dari daerah Pasai atau Krueng Pasai. Teku Cik Tunong bertindak sebagai pemimpin dan Kat Nyak Mautia sebagai pengatur strategi. Meski kekuatan pasukan mereka tidak terlalu banyak, namun dengan siasat perang gerilya dan spionase, pasukan kecil itu cukup merepotkan Belanda. Berulang-ulang mereka berhasil mencegat pasukan Belanda yang sedang berpatroli dan merampas senjata serta amunisi mereka. Tercatat mereka pernah menghadang patroli Belanda berkekuatan 30 orang serdadu di bawah pimpinan Sersan Van Steyn Parve pada Juni 1902, yang mengakibatkan kematian sang sersan berikut 8 serdadunya. Mereka juga pernah memporak-porandakan pasukan berkekuatan 45 orang di bawah pimpinan Letnan RDP De Cok di Sungai Samponiat. Letnan De Cok dan 28 serdadu pimpinannya menemui kematian dalam penghadangan itu. Pemerintah kolonial yang tidak ingin melihat kekuatan di Perlak tumbuh makin membesar, segera mengirimkan pasukan dalam jumlah besar pada bulan Mei 1905. Dalam pertempuran yang sengit, mereka berhasil menangkap hidup-hidup Teku Cik Tunong, yang lantas dieksekusi mati di tepi pantai Lehok Semawe. Jenazah Teku Cik Tunong dimakamkan di Masjid Monge Udong, tidak jauh dari kota Lehok Semawe. Tujuan eksekusi tersebut jelas, yakni untuk menimbulkan rasa takut dan jeri bagi orang-orang yang berniat melawan pasukan penjajah. Namun bukan rakyat Aceh namanya jika gentar melihat eksekusi mati. Kematian Teku Cik Tunong justru ditanggapi dengan semakin menguatkan barisan dan lebih mengaktifkan serangan-serangan baru, terlebih-lebih bagi diri Kat Nyak Mautia. Sebelum wafat,
Teku Citunong berpesan kepada Pangnanggru agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya. Teku Raja Sabi, wasiat itu dijalankan, Katnyak Mautia menikah dengan Pangnanggru. Kekuatan pasukan yang mereka pimpin kemudian digabungkan dengan pasukan pejuang pimpinan Teku Muda Gantu. Mereka bergerilya untuk mencegat dan menghadang patroli pasukan Belanda di Aceh Pedalaman. Penghadangan itu membuat Belanda tidak bisa leluasa berpatroli dan bergerak bebas di Aceh Pedalaman. Kerugian yang dialami pun tidak sedikit. Sangat sulit bagi pemerintah kolonial untuk memadamkan aksi perlawanan Katnyak Mautia berikut pasukannya mengingat mobilitas mereka yang amat tinggi. Pemerintah terpaksa mengerahkan Korps Marechaussee untuk menghadapinya. Korps yang terkenal kejam dan membabi buta dalam tindakannya itu mulai bergerak mengejar Katnyak Mautia, Pangnanggru, dan Teku Muda Gantu. Korps tersebut melakukan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Mereka akhirnya mencium keberadaan para pejuang Aceh yang mereka cari. Di daerah Payacicem, akhirnya terjadi peperangan yang sengit antara Korps Marechaussee melawan para pejuang Aceh. Katnyak Mautia dan para wanita pejuang bergegas memasuki hutan, sementara Pangnanggru terus memberikan perlawanan sengit. Pada pertempuran bertanggal 26 September 1910 tersebut, Pangnanggru gugur sebagai kusuma bangsa. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Lhok Sukon. Katnyak Mautia beserta segenap anggota pasukannya yang tersisa segera mundur untuk menyusun kembali kekuatan. Ia yang diangkat sebagai pemimpin pasukan segera memindahkan markas perjuangan di daerah Gayo dan Alas serta menggabungkan kekuatan dengan para pejuang Aceh lainnya di bawah pimpinan Teku Seupot Mata. Mereka terus melakukan penyerangan dan perampasan pos-pos pasukan Belanda. Mereka tetap menerapkan siasat gerilya beserta jebakan-jebakannya, seraya berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan pasukan Belanda untuk mengejar. Wanita gagah berani itu tetap setia dengan perjuangan sucinya guna mengenyahkan pasukan penjajah dari negeri tumpah darahnya. Sekalipun pihak keluarganya telah berulang-ulang memintanya untuk segera turun gunung dan menyerah. Satu tekad tampaknya telah memenuhi segenap rongga dada Katnyak Mautia, tak ada kata menyerah. Tidak itu saja, ia juga mengajarkan sikap kesatria dan pantang menyerah kepada anak lelakinya, Teku Raja Sabi. Si anak pun telah mengangkat senjata di usianya yang masih terbilang sangat muda, 11 tahun. Perburuan pasukan Belanda untuk menangkap dan memberangus pasukan kecil pimpinan Katnyak Mautia terus gencar dilakukan. Usaha keras itu akhirnya membuahkan hasil ketika mereka sukses mengetahui tempat persembunyian sang pejuang. Peperangan pun meletus di Alue Kurieng pada 24 Oktober 1910. Seolah tak ada lagi kata mundur, Katnyak Mautia terus melawan hingga akhirnya tersungkur akibat timah panas yang mengenai kakinya. Dalam kondisi yang sangat parah sekalipun, wanita gagah berani ini tidak serta-merta mengibarkan bendera putih. Ia menghunus senjata dan dengan keberanian luar biasa ia menerjang pasukan musuh. Gerak tubuh Katnyak Mautia seketika terhenti ketika berondongan peluru berhamburan telak mengenai tubuh dan kepalanya. Wanita pemberani itu jatuh terjengkang, membasahi tanah tumpah darah tercinta dengan darah sucinya. Ia pun menghembus napas terakhir di tempatnya terjatuh dan meninggalkan semangat yang terus bergelora hingga akhir zaman. Turut gugur pula dalam peperangan itu beberapa pejuang Aceh dan para ulama, di antaranya Teku Cipaya Bakong, Teungku Seupot Mata, dan Teku Mat Saleh. Jenazah Katnyak Mautia dimakamkan di Alue Kurieng. Perjuangan Katnyak Mautia yang luar biasa membuat pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 107 tanggal 2 Mei 1964.